Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Pelita, bagi kakiku terang, bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 atau pada tanggal 21 Sefat 5783, diambil dari 2 Samuel 10 ayat 2 yang berkata demikian saudaraku. Kemudian Daud berkata, aku akan menunjukkan kebaikan kepada Hanun, anak Nahas, sebagaimana ayahnya telah menunjukkan kebaikannya kepadaku. Lalu Daud mengutus hamba-hambanya untuk menghibur Hanun karena kematian ayahnya. Kemudian tibalah hamba-hamba Daud di negeri Bani Amon. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang Amon dan Haram ditaklukkan, saudaraku. Saudaraku, di dalam menjalani kehidupan bangsa Israel pada waktu itu setelah dipimpin oleh Daud, negara-negara di sekitarnya tentu ada hubungan-hubungan baik, dan sebaliknya ada yang memang bermusuhan, demikian saudaraku. Dan salah satunya adalah Bani Amon ini saudaraku, yang dipimpin oleh Hanun pada awalnya, dan kemudian Raja Amon yang Hanun ini meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya, menjadi anaknya melanjutkan, demikian saudaraku, yaitu Nahas nama anaknya. Nah, untuk menghibur ini Daud mengutus utusannya untuk datang ke kerajaan Amon dan memberikan penghiburan. Namun sebaliknya saudaraku, Raja Hanas yang memimpin setelah kematian orang tuanya mendapat masukan dari penasihat-penasihatnya saudaraku, bahwa dia justru curiga terhadap utusan Daud tersebut, sehingga Anas memperlakukan utusan itu dengan tidak senonoh saudaraku, dengan mempermalukan dia, mencukur janggutnya separuh, kemudian memotong jubahnya sehingga bagian dari tubuh belakang perwakilan-perwakilan tersebut terlihat saudaraku hampir setengah telanjang, demikian saudaraku, dan mereka disuruh pulang. Dan hal ini didengar oleh Daud, dan akhirnya Daud marah saudaraku. Dan dengan kemarahan Daud ini menyebabkan wilayah Amon atau kerajaan Amon yang dipimpin oleh Anas ini juga mempersiapkan pasukannya saudaraku. Dan akhirnya terjadi peperangan kembali antara bangsa Israel dan Bani Amon. Dan akhirnya seluruh Bani Amon dikalahkan oleh bangsa Israel. Saudaraku, lewat renungan yang baru saja kita dengar dalam bacaan Naftara ini, kita melihat bahwa Daud tetap memiliki hati yang tulus saudaraku, untuk dia memberikan penghiburan. Dan inilah yang dilakukan Daud. Namun orang-orang yang menerimanya menangkapnya dengan berbeda saudaraku, dan akhirnya menimbulkan hal seperti ini. Artinya apa? Pertama yang menjadi renungan bagi kita, sikap Daud yang sebenarnya memiliki ketulusan hati untuk memberikan penghiburan. Inilah sikap hati yang tulus yang dimiliki oleh Daud, saudaraku. Namun sebaliknya orang melihat hal itu menjadi seolah-olah tidak tulus, saudaraku. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksampaian pesan ketulusan tersebut, oleh karena penilaian-penilaian yang terlalu overlapping menyebabkan kecurigaan, saudaraku. Dan inilah yang sering terjadi di antara kita saat ini, di zaman kita saat ini. Terkadang orang memberikan sesuatu hal dengan ketulusannya, namun dinilai bahwa hal itu hanya memiliki suatu tujuan tertentu, demikian saudaraku, padahal maksudnya adalah dengan ketulusan. Nah, ini saudaraku yang menjadi renungan bagi kita, bahwa bila orang memberikan sesuatu, memberikan suatu penghiburan, menjadikan sesuatu dukungan, tentu hal itu merupakan suatu simpati orang tersebut kepada orang yang diberikan terhadap penghiburan maupun memberikan suatu dukungan tersebut. Dan bukan karena ada kepentingan apa-apa saudaraku, apalagi kita orang-orang yang sudah mengerti kebenaran
dan tentunya harus diterima dengan baik dan mengucap syukur dan berterima kasih. Tentunya hal ini sama seperti halnya apa yang diharapkan oleh Daud, bukan sebaliknya. Setelah mendapatkan suatu hal yang dibantu, yang didukung, justru berbalik saudaraku untuk membuat suatu pernyataan yang seolah-olah membuat orang yang sudah membantu tersebut menjadi sesuatu hal dengan tujuan-tujuan lain, mungkin seperti itu. Padahal tidak, bermaksud adalah ketulusan. Saudaraku, hal ini yang menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan di zaman ini. Saudaraku, yang pertama adalah sikap yang dilakukan Daud ini tetap menjadi hal pelajaran bagi kita, untuk kita menjadi toladan bagi kita, bahwa dia memberikan penghiburan karena tahu bahwa ada yang berduka. Hal ini saudaraku yang menjadi hal yang toladan bagi kita. Sikap empati yang diberikan oleh Daud tetap mewujudkan bahwa dia memang memiliki hati yang tulus seperti itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang tentu menjadi renungan bagi kita, bahwa kita janganlah berpikir untuk kepada sesuatu, berpikir negatif demikian, saudaraku. Bila orang sudah memberikan sesuatu kepada kita, justru kita harus berterima kasih dan kita mengucap syukur, saudaraku, atas semua pemberian-pemberian tersebut. Dan tentunya kita tetap saling menjaga satu sama lain dan saling menghormati. Bukan seperti halnya Raja Anas ini, saudaraku, anak daripada Hanum Raja Amon ini. Justru dia mencurigai, bahkan mempermalukan kepada yang memberi penghiburan ini. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita, untuk kita dalam menjalani kehidupan kita, bahwa memang kitab suci sudah banyak mencatat hal-hal yang baik, dan hal yang baik tentu kita terima, dan hal yang tidak baik tentu tidak perlu kita ikuti, saudaraku. Sehingga lewat tuntunan ini jelas kitab suci memberikan didikan, dan kitab suci memberikan pengajaran, dan kitab suci memberikan teguran bagi jalan-jalan hidup kita, sehingga jalan-jalan hidup kita tetap maju masuk dalam koridor keperkenanan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita tetap maju dalam iman dan tetap terus berjuang menjalani kehidupan ini. Dan tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati menuju kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kita percaya, kita beriman, semuanya menjadi berhasil. Dan kuasa otoritas Bapa Yahweh memberkati kita semua. Dan bersama Bapa dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah iman dan keselamatan kita yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom, saudara.